Apakah hukumnya berhutang dengan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia? Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ala man kanu bi atharihim al-muktafa wa ba'd. Para pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, kaum muslimin dan kaum muslimat, ma'asyiral muslimin wal muslimat, wal musyahidin wal musyahidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesempatan pagi hari ini kita kembali dimudahkan untuk berjumpa di program live interaktif Muamalah Kontemporer. Nanti insya Allah bersama guru kita Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah taala. Kemudian salawat dan salam seperti biasa kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku suri tauladan kita dalam kehidupan, dan kita senantiasa bermohon dan tidak bosan agar salawat dan salam kita selalu tersampaikan kepada seluruh keluarga beliau, Ahlul Bait, kepada para sahabat-sahabat beliau, dan tentunya kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan dan menjaga serta menegakkan sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat. Baik, para pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, seperti biasa di program ini kita akan menjawab berbagai persoalan antum seputar muamalah kontemporer. Nanti bisa langsung di 081175500606 melalui pesan singkat di layanan WhatsApp, atau bisa langsung telepon ke nomor yang sama melalui line telepon. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita langsung saja sapa dulu guru kita yang sudah bergabung dan terhubung bersama kita untuk kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar antum di pagi hari ini, Ustaz? Kabar baik, Alhamdulillah. Khair, Ustaz ya. Semoga antum dan keluarga senantiasa dijaga Allah tabaraka wa taala. Nah, Ustaz, kita akan langsung saja bacakan pertanyaan, tapi sebelumnya kita informasikan dulu untuk antum yang menyimak di kesempatan pagi hari ini. Tidak bosan kita ingatkan untuk yang ingin menelpon itu lebih jelas pertanyaannya, silahkan di 081175500606, dan ingat lebih fokus ke pesawat teleponnya untuk menonaktifkan pesawat televisi atau mengecilkan volume televisinya. Ini agar pertanyaan yang antum sampaikan dan juga jawaban akan lebih jelas nantinya disampaikan oleh guru kita. Type yang tidak berkesempatan untuk menelpon bisa juga melalui layanan WhatsApp di nomor yang sama dengan mengetikkan pesan dan juga alamat serta nama antum. Type, kita izin Ustaz untuk bacakan pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, hamba Allah dari Pekanbaru, Ustaz. Ustaz, Ana mau bertanya, apakah boleh Ana mengikuti lomba video yang mempromosikan rumah yang jual belinya tidak secara syariah? Dari ketentuan panitia tidak dijelaskan apakah video nanti yang terpilih atau menjadi pemenang itu akan menjadi hak guna dari panitia untuk mempromosikan rumah yang jual belinya tidak secara syariah. Naam, Ustaz. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in, wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian untuk kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian bertolong-tolongan untuk dosa dan pelanggaran terhadap syariat Allah. Maka perlombaan itu ditujukan ketentuan umum, Anda diberitakan atau tidak. Pemenang, bahkan yang tidak menang pun, itu video yang dikirim milik penyelenggara. Bila penyelenggaranya adalah seperti yang Anda sampaikan, agen properti yang menjual propertinya dengan riba, maka otomatis Anda ikut menolong, membantu, membuatkan video untuk sesuatu yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, maka hukumnya sama dengan perbuatan mereka dosanya.
Wabillahi. Nah, meskipun tidak dijelaskan ini hak nanti yang menang itu seperti apa Ustaz. Kita cuma ikut lomba saja. Nah, Ustaz. Dijelaskan atau tidak itu sudah menjadi kebiasaan. Sesuatu yang menjadi kebiasaan Anda tidak bisa keluar dari itu. Biasanya yang menang, bahkan yang tidak menang pun tidak ada haknya dia untuk, biasanya dijelaskan bahwa yang tidak yang tidak keluar sebagai pemenang tidak dikembalikan kepada pemiliknya, dianggap menjadi milik penyelenggara. Baik. Nah, baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Semoga yang bertanya saudaraku untuk perihal ini atau poin ini bisa memahami dari jawaban Ustadz, dan insya Allah ini juga menjadi ilmu untuk kita semua. Baik, untuk antum yang ingin bertanya silahkan ke 0811-755-0606 atau melalui pesan singkat di layanan WhatsApp kita. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustadz, masih dari layanan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, bolehkah menyumbang atau memberikan donasi untuk yayasan dakwah yang notabene-nya uang itu atau uang yang Anda keluarkan itu adalah hasil dari riba Ustadz? Jazakallahu khairan. Setelah Anda bertobat dari riba, kalau itu adalah akibat Anda buka rekening di bank riba atau deposito, maka tutup rekening Anda dan bertobat, jangan ulangi lagi. Ketika itu uang tadi kemana diberikan? Boleh diberikan untuk kemaslahatan umum, termasuk seperti yang Anda sampaikan tadi. Nah, baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Semoga saudaraku yang bertanya untuk persoalan ini untuk mendonasikan uang hasil ribanya kepada yayasan dakwah atau semacam yang lebih bermanfaat. Baik. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah. Mau bertanya Ustadz, sekarang lagi musim PPDB Ustadz, di pondok pesantren atau yayasan sekolah-sekolah Islam. Ada sebuah dilema Ustadz ketika kita menerima pendaftaran peserta didik baru dengan kuota tertentu dan juga dengan kriteria ataupun tes tertentu. Setelah melalui tes, ada 1 atau 2 orang yang notabene-nya tidak lulus Ustadz atau tidak masuk kategori. Tetapi mereka ini atau 2 orang ini adalah anak dari donatur tetap ataupun muhsinin yang senantiasa menyupport kegiatan dakwah dari yayasan. Jadi mereka titip pesan kepada kita untuk tolonglah anaknya diterima padahal tidak masuk kategori atau tidak lulus tes. Ini seperti apa penjelasannya Ustadz? Mohon nasihat, jazakallahu khairan. Ya. Di dalam Islam bahwasanya kalau dengan menggunakan uang yang mengatakan tolong anak saya kasih individu Anda uang, ini rishwah hukumnya haram. Tapi kalau dia mengatakan kepada lembaga, dan itu sekarang jangankan pesantren, di sekolah umum, di sekolah tinggi, di universitas, ada yang namanya dengan jalur mandiri, yaitu biayanya lebih mahal karena dia tidak lulus tes yang biasa dengan kemampuan rata-rata. Dibenarkan, tidak ada masalah. Ya, apalagi tadi tidak ada dilemanya, kecuali anak ini nanti sama sekali tidak bisa ikut, ya bukan dilema namanya, tapi nasihati orang tuanya. Kami ingin mendidik anak Bapak Masya Allah banyak ikut serta dalam lembaga ini, baik dengan nasihat maupun dengan finansial, dengan keuangan Bapak. Tapi ini kami kasihan dengan anak Bapak. Kenapa? Karena kemampuan hafalannya umpamanya di bawah rata-rata. Nanti teman-temannya satu kelas semuanya lulus, dia kemudian terbata-bata dan capek, kasihan. Ya, kalau umpamanya apalagi anaknya tidak terbiasa
dengan kondisi dibully di segala macam, nanti khawatir dibully teman-temannya. Kami akan berusaha sih iya, ya. Tapi kalau umpamanya orang tuanya siap, kami tahu konsekuensi itu Pak Ustadz, tapi tidak ada masalah. Insya Allah kami bantu anak kami dengan doa, juga dengan kami support, dengan dukungan, terus kami melihat perkembangan anak. Kalau memang tidak bisa lagi, apa boleh buat. Karena umpamanya dia mengatakan orang tuanya, baik kami tidak apa-apa, anak kami tidak naik-naik tidak apa-apa. Ya. Tapi kami senang dia bergaul dengan lingkungan pesantren tahfiz Quran. Ya. Walau dia tidak bisa menghafal seperti teman-teman lainnya, tapi minimal dia sudah berusaha menghafal. Di minimal dia mendengar teman-temannya menghafal, mendengar teman-temannya membaca kitabullah. Daripada kami masukkan ke tempat lain atau kami sekolahkan dengan di rumah dengan homeschooling umpamanya, tidak akan banyak dia dapatkan teman-teman yang berlomba dalam kebajikan dan mendengarkan kitabullah. Itu tidak ada masalah. Ya, Nah, tidak ada dilemanya. Ada salah seorang dai, dia menceritakan, saya seorang guru tahfiz Quran, kata beliau, di Saudi ini. Lalu ada seorang berkebangsaan, saya lupa India atau Pakistan, pekerja kasar, nah, ya, pekerja kasar. Tapi setiap sore halaqah tahfiz anak-anak di masjid kalau di Saudi Arabia itu. Dia duduk dekat anak-anak itu membaca Quran, dekat anak-anak itu tasmi' kepada gurunya, dan gurunya mendengarkan dan membantu mentalkinkan. Dia duduk terus di situ. Dan itu berjalan langsung lama. Dan di Saudi itu di hari-hari belajar, di hari 5 hari belajar, hari mereka belajar itu Sabtu dahulu ya, Sabtu sampai Rabu, Kamis, Jumat libur. Sekarang liburnya Jumat, Sabtu kalau tidak salah. Ahad sampai Kamis. Di 5 hari kerja, setiap sore dia duduk begitu terus. Bapak pekerja keras ini, kerja kasar ini. Suatu ketika dia tanyakan oleh dai ini, Pak, kenapa Bapak nggak ikut tahfiz? Hanya duduk saja di dekat anak-anak. Kata dia, senang hati saya Ustaz. Saya memang tidak bisa lagi ikut tahfiz untuk belajar berat lidah saya. Jadi mendengar anak-anak baca Quran, baca kitabullah, hati saya tentram, tenang. Makanya saya habis kerja sampai siang, ya, pada asar saya duduk dekat anak-anak ini. Duduk saja mendengarkan mereka. nah. Ya. Taib, jazakallah khair Ustaz. Apa nanti tidak bisa dikatakan nepotisme atau ada orang dalam Ustaz? Nah. Tidak ada masalah orang dalam, tidak ada masalah. Apakah ada masalah orang dalam? Nah, Ustaz. Ya, apalagi dia memberikan donasi. Itu saya katakan tadi, sekarang orang masuk kampus, kalau kemampuannya tidak di bawah rata-rata, tidak lulus tes, masuk universitas manapun di Indonesia, Nah, ada yang jalur mandiri, biaya uang kuliahnya lebih besar. Paham? baik. Itu nggak ada orang dalam orang luar itu. Nggak ada masalah. Soal kuota tadi nggak jadi problem juga Ustaz? Apa? Soal kuotanya Ustaz. Dia kan ada kuota terbatas Ustaz. Jadi karena ini diterima kembali gitu. Ini seperti apa Ustaz? Ya, dia tidak ikut tes pun kalau si donaturnya mengatakan tolong terima anak saya Ustaz. Nah, Kalau tidak, mungkin donasi saya pindahkan ke pesantren lain yang mau menerima anak saya. Tidak ada masalah juga. Haknya dia. baik. Ya silakan. Pesantren mau masih terima donasi dia apa tidak? Nah, baik. Jazakallah khairan untuk jawaban dan juga nasihatnya dan penjelasan ini mudah-mudahan menjadi ilmu untuk yang bertanya dan ini detail sekali, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, Ana Putri dari Depok, Ustaz. Izin bertanya. Ada seorang menawarkan rumah kepada saya dan saya tertarik, Ustaz, untuk membelinya secara tunai. Namun, qadarullah kepemilikan rumah ini belum kuat secara hukum. Karena dalam tanda kurung rumahnya ini milik ayahnya yang sudah meninggal dan ibunya menghilang dalam keadaan kondisi sakit jiwa sudah lama. Dan yang akan menjual rumah ini adalah anak laki-lakinya, Ustadz. Sehingga harus ada putusan dari pengadilan dulu untuk balik nama ke ahli waris dan baru bisa ditransaksikan. Anaknya akan menjual rumah ini, terbentur biaya juga untuk mengurus di pengadilan, Ustadz. Pertanyaannya, secara syariat bolehkah saya tetap beli rumah ini, Ustadz? Apabila boleh, bagaimana cara saya berakad dengan penjual, Ustadz? Karena rumah ini harus melalui proses putusan pengadilan dulu. Sementara beliau menjual rumah ini sudah termasuk dengan harga untuk mengurus biaya di pengadilan nanti. Jazakallah khairan untuk nasihat dan jawabannya, Ustaz. Allah, baik. Dalam hal ini, kalau Anda ingin beli objek itu, minta jaminan, setorkan uang, pinjamkan uang dahulu, ya, minta jaminan. Jaminan tentu selain rumah yang berkasus tadi, jaminan lain kalau ada bangunan lain, kalau ada kendaraan. Setelah itu Anda setorkan uang sebagai pinjaman. Jaminannya adalah aset yang dia jaminkan ke Anda. Anda tentukan namanya dalam 1 tahun bila tidak kelar, maka jaminan dieksekusi atau minta uang kembali. Allahu a'lam. Baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan, Ustaz, untuk jawabannya. Semoga Putri di Depok bisa paham dari jawaban Ustaz. Kita akan lanjut ke telepon. Sepertinya sudah ada bergabung di 0811 755 0606. Bismillah, assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum Ibu. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Hamba Allah di Sulawesi. Iya, silakan hamba Allah di Sulawesi, pertanyaannya kepada Ustadz. Dikecilkan volume televisinya, Bu, atau dimatikan saja? Naam, Ibu. Halo. Iya. Saya mau bertanya tentang bagaimana kalau ada harta peninggalan kedua orang tua, sedangkan saya hanya 2 bersaudara. Kenapa? Sedangkan kakak saya laki-laki sudah meninggal. Ada peninggalannya sedikit seperti emas atau perak. Bagaimana kalau saya jual, saya jadikan sedekah, saya sedekahkan atau saya saya donasikan atau sedekahkan kepada seperti pembangunan masjid atau pembangunan itu. Yang hak saudara Anda tidak ada hak Anda, tidak boleh Anda sedekahkan. Yang hak Anda mau Anda sedekahkan boleh. Saya jual, tujuannya saya sedekahkan untuk kedua orang tua saya. Bagaimana itu? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Bila seseorang wafat dan ada ahli warisnya, hartanya wajib dibagi kepada ahli warisnya. Bagi ahli waris yang setelah menerima harta waris itu, dia sedekahkan untuk kepentingan kaum muslimin atas nama ayah ibunya, sebuah kebajikan. Tapi bagi ahli waris yang lain, yang hak dia tadi setelah dia terima, dia pakai untuk kesehariannya, kepentingan kehidupannya, juga suatu hal yang dibolehkan dan tidak ada yang melarang. Billahi taufik. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Semoga Ibu yang di Sulawesi Selatan bisa memahami dari jawaban Ustaz.
terhadap pertanyaan yang sudah disampaikan tadi di 081175500606. Baik, kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya di layanan WhatsApp kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, sekarang sedang marak menghasilkan uang dari media sosial, khususnya Facebook, Ustaz. Saya mau bertanya tentang konten kreator di Facebook. Apa hukumnya menjadi seorang konten kreator yang misalnya kontennya itu menampilkan kehidupan kita sehari-hari, dan hukum dapat penghasilan dari Facebook tersebut? Jazakallahu khairan, Ustaz. Ya, konten kreator itu sama dengan seni peran. Ya, maka kembali hukumnya kepada seni peran. Hukum seni peran, bila yang diperankan bukan nabi, bukan para nabi, para rasul, dan bukan para sahabat Nabi Muhammad SAW, oh dia pura-pura mengatakan saya adalah Umar bin Khattab, tolong video dia aktifkan. Ini perbuatan berdosa. Ya. Nah, Tapi dia memisalkan diri sendiri seperti yang tadi. Hukum asalnya boleh bila terpenuhi, tidak ada larangan sama sekali, seperti tidak ada aurat yang terbuka, tidak menggunakan musik, kemudian tujuannya untuk kebaikan misinya secara umum. Kalau tujuannya ada konten kreator yang tujuannya maksiat kepada Allah, menebarkan maksiat, menebarkan perzinahan. Tapi dia umpamanya punya usaha tambak ikan, dia buatkan tutorial tambak ikan dia, ya, atau dia petani dan alhamdulillah hasil pertaniannya bagus. Dia buatkan tutorial atau konten kreator tentang pertaniannya. Asalnya boleh, tidak ada masalah. Bahkan dapat manfaat selain dapat pahala dia. Bermanfaat orang yang ingin mencontoh perbuatannya. Bila dia mendapatkan hasil yang bagus dari itu dalam rezeki, maka saya membuat konten kreator, selain dia dapat fee dari pihak platform, dia juga mendapatkan pahala dari setiap orang yang mengikutinya. nah, ini kontennya lebih ke kehidupan pribadi, Ustaz. Apalagi mungkin saat ini bukan hanya laki-laki tapi juga perempuan atau ibu-ibu, Ustaz. Ini seperti apa? Terbuka auratnya kah? Tidak, Ustaz. Ada yang terbuka, ada yang tidak, Ustaz. Yang terbuka hukumnya haram. Yang tidak, lihatlah istri Anda mau dipajang-pajang, anak gadis Anda mau dipajang-pajang. Ya. Nah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Semoga yang bertanya mengenai konten kreator, apalagi di media sosial ini, mudah-mudahan bisa memahami dari jawaban Ustaz dan bisa memilah-milih seperti apa dan bagaimananya sesuai yang sudah disampaikan tadi. Untuk antum yang ingin bertanya, kita harapkan untuk lebih fokus ke pesawat teleponnya agar tidak terjadi miskomunikasi atau salah dengar dan juga salah pengertian dalam jawaban yang akan disampaikan oleh guru kita nantinya. Dan untuk lebih jelas memang harus menelpon ke 0811-755-0606. Baik, kita bacakan pertanyaan di layanan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, saya mau bertanya, apabila seseorang dahulu memakan harta haram seperti minum khamar, berjudi, mencuri lalu bertobat, apakah ibadah dan doanya dikabulkan, Ustaz? Karena ada hadis seorang berdoa tidak dikabulkan karena semua yang dia pakai itu dari yang haram, Ustaz. Yang kedua, bolehkah kita mengembalikan barang yang kita curi lalu kita kembalikan melalui perantara orang lain karena takut sesuatu terjadi atau mengembalikan secara sembunyi-sembunyi? Jazakallahu khairan, Ustaz. Ya, yang pertama, kalau dia sudah bertaubat, Allah akan maafkan, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ya. Yang kedua, apa tadi? Mengembalikan secara sembunyi, Ustaz, melalui orang lain, Ustaz. Tidak ada masalah. Anda kembalikan secara sembunyi-sembunyi, boleh. Naam.
Tidak masalah Ustaz ya. Baik. Iya. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz. Jawabannya mungkin karena takut bertemu orangnya atau malu Ustaz, dikembalikan lewat orang lain itu tidak jadi Bukan masalah. takut atau malu aja, bisa-bisa Anda di penjara. Nah, Ustaz. Apalagi kalau Anda mengembalikan hasil korupsi di sebuah perusahaan atau instansi pemerintahan. Baik. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Semoga saudaraku yang bertanya untuk persoalan ini bisa paham dari jawaban Ustaz dan menjadi ilmu untuk kita semua. Kita ingatkan kembali untuk antum yang ingin menelpon di 0811-755-0606 untuk lebih fokus ke pesawat teleponnya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih di layanan WhatsApp kita. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz izin bertanya, bagaimanakah memberikan fee atau uang terima kasih ke orang yang memberikan job ke kita? Jazakallahu khairan Ustaz. Nabi mengatakan, Man sana'a ilaika ma'rufan fakafi'hu. Orang yang berbuat baik kepadamu, berikan imbalan. Bila engkau tidak mendapatkan imbalan, maka ucapkanlah jazakallahu khairan. Maka hukum asalnya boleh. Ya, tidak ada masalah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan yang bertanya mengenai fee ini bisa paham dari jawaban Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya di ujung telepon 0811-755-0606. Bismillah, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Hana di Cirebon. Iya, silakan Bapak Ana di Cirebon. Pertanyaannya kepada Ustaz, tafadhol. Iya. Gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Pertanyaannya gini, Ustaz. Kalau ada beli rumah, gitu ya, kan itu kalau nama rumahnya itu biasanya langsung bisa ganti nama gitu. Tapi kalau listrik, nama atas nama listriknya itu kan masih atas nama orang yang dulu gitu. Terus, Itu kalau perjanjian listrik orang dulunya itu pakai riba, apakah kita kalau ganti nama itu bisa lepas dasar riba orang yang dulu perjanjian ribanya, Ustaz? bisa. Nah, Bisa. Ya. Dan itu kalau diniatin ngebebasin riba orang itu, apakah dapat pahala orang yang ini ya, Ustaz? Iyalah, pahala Anda rubah, balik namakan ke Anda, jadikan prabayar. Sehingga tidak ada transaksi riba dari orang dahulu dengan pihak penyedia layanan listrik. itu saja Bapak. Udah ya, Ustaz. Makasih. Jazakallah khairan. Jazakumullah khairan. Wa barakallahu fikum. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Ana di Cirebon, mudah-mudahan bisa paham dari jawaban Ustadz mengenai hak kepemilikan rumah dan juga meteran listrik yang masih dari nama pemilik yang lama, dan jika kita ingin membebaskan atau membalik namakan, itu insya Allah ada pahala yang menunggu kita dengan kebaikan-kebaikan tersebut. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari menginformasikan kepada antum yang ingin menelpon seperti Bapak kita tadi, silahkan ke 0811-755-0606 dan lebih jelas pertanyaan yang antum sampaikan dan juga jawaban yang akan diterima nantinya dari guru kita. Kita lanjut ke pertanyaan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Salam. Ustaz, transaksi seperti ini akadnya apa terjadi di awal sehingga termasuk dain dengan dain yang dilarang? Seperti ini Ustaz, supplier datang ke toko dengan hanya membawa daftar harga. Kemudian toko belanja barang-barang dengan nilai total tertentu sesuai di daftar harga tersebut. Tanpa ada perkataan dari pemilik toko yang menegaskan bahwa ini hanya pesanan, bukan akad kepada salesnya. Dan penyerahan barang juga uang dilakukan 3 hari kemudian secara COD, Ustaz. Nah, Pada waktu dia
mendata kebutuhan sales. Itu dia buatkankah invoice atau tidak? Sepertinya di keterangan ini tidak, Ustaz. Kalau tidak, nggak ada mengikatnya. Yang mengikat itu ketika sudah dibuatkan invoice, berarti sudah ada akad tertulis. Nah, Atau dia ucapkan, saya jual ya saya beli, besok saya antarkan uangnya besok. Itu ya termasuk dan biden. Kalau dia hanya ingin tahu saja, ya kemudian tidak ada pengikatan, mungkin dia pada waktunya datang membawa dengan harga pada waktu itu, mungkin harganya lebih tinggi karena harga naik, yang tidak mengikat sebelumnya, tidak ada masalah. baik. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan penanya yang bertanya dengan persoalan atau pertanyaan ini bisa paham dari jawaban Ustadz terhadap persoalan dengan dain ya. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari kita tunggu telepon antum di 0811-755-0606. Semoga yang bertanya bisa tetap fokus ke pesawat teleponnya dan mematikan atau mengecilkan volume televisinya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Saya hamba Allah Ustadz, mau bertanya, apakah sama tingkatan level ibadah yang hukumnya wajib? Contohnya sholat dengan menuntut ilmu agama hukumnya wajib. Puasa Ramadan dengan berbakti kepada orang tua dan lain-lain Ustadz. Ini seperti perbandingan Ustadz. Nah. Wallahu a'lam, tanyakan kepada Ustadz yang lain. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk nasihatnya atau arahannya. Mudah-mudahan saudaraku yang bertanya untuk persoalan ini bisa menanyakan kepada ahli ilmu yang lain atau Ustaz kita yang lain yang lebih bisa menjawab ini dengan detail. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, barakallahu fikum. Semoga antum dan keluarga senantiasa dijaga Allah. Ustaz, saya karyawan yang bekerja di toko obat. Itu sudah 5 tahun Ustaz. Baru 1 tahun terakhir ini si pemilik mengeluarkan akad satu arah. Itu secara lisan tanpa persetujuan saya dan juga karyawan lain. Dengan akad seperti ini Ustaz. Tidak boleh memiliki usaha atau maisah lain selain di tempat saya. Ini apakah boleh ketika pagi sampai sore kita bekerja sebagai karyawan di sana, lalu malamnya kita berdagang kecil-kecilan semisal jualan roti dan sebagainya. Apakah gaji yang kita peroleh itu halal atau seperti apa Ustaz? Nah. Tergantung ketika dia mengeluarkan aturan sepihak. Kalau Anda diam dan menyetujuinya, ya haram Anda melakukan pekerjaan di luar dan dampaknya tentu tidak halal hasilnya. Tapi karena Anda tidak keberatan karena sudah ada usaha Anda sebelumnya, tinggal Anda pilih mau lanjut kerja di tempat dia atau membesarkan usaha sendiri. Wabillahi taufiq. Baik. Bagaimana kalau terpaksa setuju Ustaz? Kalau khawatir karena tidak ada pekerjaan lain atau seperti apa Ustaz? Kalau tadi pertanyaannya dia ada pekerjaan lain kata Anda. Naam, setelah dikeluarkan akad sepihak itu Ustaz. Ini kalau misalnya terpaksa setuju karena tidak ada pilihan lain, jadi usaha lain di luar gitu Ustaz. Ketika yang punya usaha membuat aturan tadi, nah, dia setuju atau tidak? Kalau di sini setuju sepertinya Ustaz. Kalau dia setuju, konsekuensinya kalau usahanya sudah jalan yang di luar, dia cut. Nah. Kalau diserahkan ke orang lain, ke saudaranya atau ke istrinya mengelola. Baik. Jelas? Nah, Ustaz. Kalau dia tidak setuju pilihannya, dia katakan, Pak, saya bisa dapat pengecualian nggak kayak begini udah jalan usaha saya. Kalau dia mengatakan tidak ada pengecualian, yaudah Anda tinggal pilih. Kalau ingin tetap di situ, Anda tutup usaha Anda yang satu lagi, atau jual, atau berikan pada orang lain. Kalau Anda pikir mengembangkan usaha sendiri lebih baik daripada jadi karyawan, dan itu memang yang terbaik, tinggal Anda angkat kaki, Pak, saya berhenti, hak-hak saya sebagai karyawan, seperti pesangon dan yang lain, saya minta.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya dan juga nasihatnya. Mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan dan jawaban untuk antum yang bertanya mengenai persoalan pekerjaan dari sebuah tempat bekerja dengan perjanjian yang tiba-tiba ada akad yang sudah lama berjalan tetapi baru dikeluarkan, atau sudah lama antum bekerja di sana tapi baru ada akad baru setelah lama bekerja. Nah, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih di 0811 755 0606. Untuk antum yang ingin bertanya juga secara langsung bisa melalui telepon kita di nomor yang sama melalui pesawat telepon. Baik, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, izin bertanya, saya bekerja sebagai pengasuh anak. Namun orang tua si anak ini bekerja di bank, Ustaz. Apakah gaji yang saya dapatkan dari mengasuh anak tersebut haram? Dan terkadang orang tua si anak membelikan makanan untuk saya. Apakah makanan tersebut juga boleh saya konsumsi atau halal? Jazakallahu khairan, Ustaz. Kalau Anda yakin dia tidak punya pemasukan kecuali dari kerja di bank, ya haram Anda menerima upahnya. Nah, baik. Berarti kita off saja di sana atau seperti apa, Ustaz? Itu terserah pilihan dia. Nah, Ingin bekerja dan dapat uang haram, ya silahkan terus. Kalau ingin menyelamatkan dirinya dari murka Allah, rezeki Allah luas. baik. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dan juga nasihatnya. Mudahan ibu yang bertanya sebagai pengasuh anak ini bisa mempertimbangkan dari jawaban atau nasihat yang sudah disampaikan oleh guru kita tadi. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Semoga Ustadz dan keluarga juga seluruh kru selalu dalam lindungan Allah. Mau bertanya, Ustadz, bagaimana dengan pendapatan dari TikTok dan Shopee affiliate, Ustadz? Naam. Bila yang diafiliatkan, yang dilinkkannya adalah produk yang bermanfaat bagi kaum muslimin, kemudian tidak ada iklannya dengan perempuan membuka aurat, juga tidak ada musik, hukum asalnya boleh. Nah, jadi tidak ada hal-hal yang melanggar, itu secara boleh, Ustaz, ya. Nah, baik, barakallahu fiik. Mudah-mudahan jawaban yang disampaikan oleh guru kita kepada pertanyaan yang antum sampaikan tadi bisa menjadi ilmu dan juga nasihat, dan yang pastinya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih di layanan WhatsApp kita. Assalamualaikum, Ustadz. Ustadz, ada beberapa hal yang mengusik, Ustadz, berkaitan dengan riba. Apakah setiap denda keterlambatan jasa ini kita anggap riba nasiah, Ustadz? Ada dua contoh kasus. Yang pertama, Ustadz, jika seorang freelancer itu membuat kontrak kerja penyelesaian pekerjaan, itu dengan penalti denda sekian persen jika tidak selesai dari waktu yang sudah disepakati, Ustadz. Apakah ini termasuk denda yang ada ribanya? Kemudian yang kedua, Ustadz, apakah denda terlambat bayar SPP sekolah termasuk juga riba? Begitu pula dengan denda keterlambatan mengembalikan buku pinjaman dari sebuah tempat taman bacaan, Ustadz. Nah, Yang pertama tidak riba, yang kedua riba, yang ketiga tidak riba. nah, baik. Jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan yang bertanya mengenai 3 poin ini tentang riba nasiah bisa paham dari jawaban Ustaz dan juga menjadi ilmu untuk kita bersama di kesempatan hari ini. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih kita tunggu telepon antum di 0811 755 0606. Untuk pertanyaan waris dan yang lebih detail itu lebih baik menelpon, disarankan agar lebih jelas jawaban yang akan disampaikan oleh guru kita nantinya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, bagaimana hukum bekerja di sebuah lembaga kesehatan atau rumah sakit swasta yang di sana diperjualbelikan organ tubuh, Ustadz, seperti ginjal, kemudian mata dan semacamnya, termasuk juga jantung? Naam, Ustadz. Kalau makna jual beli hakiki, hukumnya haram jual belikan organ tubuh manusia. Ya.
disepakati oleh para ulama dunia bahwa organ tubuh manusia bagian dari manusia. Sebagaimana haram menjualkan manusia, ya, begitu juga bagian tubuhnya haram diperjualbelikan. Wabillahi taufiq. Baik, kalau dalam kondisi darurat Ustaz, memang ada pasien yang membutuhkan, atau apakah itu pihak rumah sakit itu dibolehkan atau yayasan tadi dibolehkan atau seperti apa Ustaz? Bagi yang membutuhkan dia tidak berdosa, bagi yang menjual yang mendapatkan uang haram. Baik. Nah, Ustaz. Baik, jazakallah khair Ustaz untuk jawabannya. Semoga yang bertanya bisa paham. Kita ke ujung telepon di 0811-755-0606. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Naam. Iya, Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Bapak? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Abu Adwa di Bekasi. Iya, silakan Abu Adwa di Bekasi. Nah, pertanyaan kepada Ustaz. Tafadhol. Ustaz, Ana ingin bertanya dan mohon sarannya dari Ustaz. Ana diterima di sebuah perusahaan sebagai operator produksi dengan kontrak awal 3 bulan. Kemudian setelah 3 bulan masa percobaan, saya diangkat menjadi karyawan tetap. Nah, setelah itu 4 bulan kemudian saya diberi tawaran oleh manajer menjadi seorang staf untuk menggantikan orang yang akan pensiun. Dan manajer tersebut memberikan harapan kepada saya bahwa nanti akan menjadi staf itu ada kenaikannya atau promosi di mana secara salarinya juga akan ikut naik. Namun aktualnya saya baru diajukan promosi itu kurang lebih 1 tahun kemudian. Nah, pada saat promosi itu saya menjalani tes promosi, beberapa hari kemudian hasilnya keluar dan saya dinyatakan lulus. Namun secara salary tidak ada penyesuaian atau kenaikan, sedangkan grade karyawan saya itu naik. Nah, kemudian sedangkan saya kan promosinya itu bersamaan dengan karyawan yang lain. Nah, karyawan yang lain itu ada kenaikan salary. Nah, sedangkan untuk saya tidak. Nah, apakah itu termasuk kasus zalim, Ustaz? Dan terkadang saya mengalami dismotivasi karena kondisi tersebut gitu, sehingga performa pekerjaan saya itu terkadang menurun. Nah, pertanyaannya, apakah pada saat turunnya performa saya itu saya berdosa nggak, Ustaz? Syukron. Nah. Ya, sama. Anda tadi itu disampaikan ucapan-ucapan. Lihatlah ketentuan. Ketika ada aturannya, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pekerjaan, ada aturan kenaikan gaji juga. Ketika mereka tidak terapkan dengan tanpa izin Anda, tanpa keikhlasan Anda, ya, Anda ajukanlah ke pengadilan tenaga kerja bahwa Anda dizalimi dan seterusnya. Adapun Anda terima dan Anda kemudian performanya turun, tentu ini Anda berdosa. Lebih baik Anda kembali ke posisi sebelumnya atau keluar sama sekali dari pekerjaan tadi. Rezeki Allah sangat luas kok. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Wabillahi taufiq. Baik. Syukron. Nah, muayyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kita di Bekasi, ini adalah penelpon terakhir sepertinya untuk kesempatan hari ini di pertemuan kita bersama guru kita Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA. Sebelum kita tutup, kita minta sedikit kata nasihat dari guru kita. Falyatafadhal mashkur, Ustaz. Ya. Allah telah menjadikan kita merdeka. Kita hanya budak dari Allah, bukan budak dari manusia. Maka bila dalam mencari pendapatan, mencari rezeki Allah, kita dijadikan budak oleh pihak pemberi kerja, padahal kita setara dengan dia. Dia memberikan uang, kita menjual jasa. Ya, kita diperbudaknya, direndahkannya, dan bahkan dilarangnya untuk taat kepada Rabb kita. Rezeki Allah lebih luas. Kemungkinan dengan cara dia menzalimi itu, Anda keluar, Anda
sukses setelah itu. Maka bersyukurlah kepada orang-orang yang menyusahkan hidup Anda. Ternyata itu adalah awal kesuksesan Anda setelahnya. Jangan dendam, jangan iri kepada mereka. Wabillahi taufiq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fiik. Semoga Ustaz senantiasa dijaga Allah tabaraka wa taala dan keluarga. Dan terima kasih juga untuk antum yang sudah menelpon kita. Ada saudara kita di Bekasi, Cirebon dan juga Sulawesi. Mudah-mudahan apa yang sudah ditanyakan mendapat jawaban dari guru kita yang bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jazakumullah juga untuk antum yang sudah menyimak kita dari awal, beratensi di layanan WhatsApp kita juga di 081175500606. Dan insya Allah kita berdoa kepada Allah semoga dimudahkan di pekan depan. Kita akan bersama kembali bersama guru kita untuk menjawab berbagai persoalan seputar muamalah kontemporer, tentunya di live interaktif muamalah kontemporer bersama guru kita Ustadz Dr. Erwani Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Afwan semua salah kata nakilah bicara, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan Hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia. Temukan solusi untuk masalah kesehatan Anda di Klinik Asil TV, sebuah program kesehatan interaktif yang menghubungkan Anda langsung dengan dokter-dokter spesialis. Anda bisa menghubungi kami dan bertanya langsung tentang segala masalah kesehatan dari gejala ringan hingga penyakit serius. Insya Allah akan dijawab oleh para ahli. Jantung koroner adalah pembuluh darah yang memberi oksigen dan nutrisi untuk jantung. Pulmonologis adalah yang ahli bidang paru dan pernafasan. Patologi klinik itu adalah yang berfokus di laboratorium. Radiologi intervensi itu adalah cabang dari ilmu radiologi. Saksikan setiap Sabtu jam 13 waktu Indonesia Barat. Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, himani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh kita untuk